Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di sore hari ini kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan dengan satu tema, benarkah saya mengenal Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengenal seseorang dengan baik, maka bisa dipastikan kita mengetahui banyak hal tentang dia. Pengenalan kita akan seseorang akan membuat kita nyaman atau tidak dekat dengan dia. Jika kita mengenal dia sebagai pribadi yang baik dan bertanggung jawab, maka kita akan merasa nyaman, bahkan percaya dengan apa yang ia katakan. Namun sebaliknya, jika kita mengenal seseorang sebagai pribadi yang berkarakter tidak baik, maka kita akan berusaha menjauh darinya. Banyak orang Kristen secara identitas, tetapi sesungguhnya tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Sehingga saat masalah datang, banyak orang Kristen tidak mengandalkan kuasa Tuhan, tetapi sebaliknya mengandalkan kekuatannya. Bahkan lebih buruk lagi, ia mengandalkan kuasa di luar Tuhan. Itulah kuasa setan, kuasa kegelapan. Mari kita pastikan bahwa kita pribadi yang sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Apakah kedekatan dengan Tuhan tidak menjamin pengenalan kita terhadap Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa ketika seseorang sepertinya dekat dengan Tuhan, itu pun tidak menjamin apakah dia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Idealnya bahwa saat kita dekat dengan seseorang, maka kita kenal dengan orang tersebut. Seseorang yang aktif dalam kegiatan rohani sejatinya mengenal Tuhan dengan baik. Tetapi faktanya tidaklah selalu demikian. Misalnya, ketika kita melihat Petrus di dalam Matius 26 ayat 70, ayat 72 dan ayat 75. Dia berkata, "Aku tidak mengenalnya." Pertanyaannya, apakah Petrus berbohong bahwa memang ia tidak mengenal Yesus? Secara fisik mungkin ia kenal dengan Yesus, tetapi secara rohani pada saat itu memang dia belum sepenuhnya mengenal Yesus. Buktinya, Yesus pun pernah menegur dia di dalam Matius 16 ayat 23. Yesus berkata, "Enyahlah engkau, iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Apakah yang dimaksud Yesus dengan mengatakan "enyahlah engkau iblis"? Tentu bukan Petrus yang dikatakan sebagai iblis, tetapi apa yang diinginkan Petrus, siapa yang mempengaruhi Petrus adalah kuasa di luar kuasa Tuhan. Para murid, Matius 14 ayat 23, ketika Yesus melakukan banyak mujizat di hadapan para murid, tetapi ternyata itu tidak menjamin pengenalan mereka, sehingga Tuhan pun dikira hantu. Ketika Yesus datang berjalan di atas air, maka para murid berkata, "Itu hantu," padahal itu adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang Kristen takut sama hantu, tetapi tidak takut sama Tuhan. Demikian juga dengan para murid di dalam Matius 8 ayat 27. Saat Yesus meredakan angin ribut dan para murid bingung dan berkata, "Orang apakah dia ini?" Dengan kata lain, mereka sedang berkata, "Siapakah dia ini?" Bahwa mereka tidak mengenal Yesus yang sudah meredakan angin ribut tersebut. Bahkan di dalam perjalanan ke Emmaus ada dua orang murid, salah satunya Kleopas, di dalam Lukas pasal 24 ayat 15 sampai 16, bahwa kedua murid ini
yang sedang membicarakan Yesus, tetapi ketika Yesus hadir di antara mereka, mereka pun gagal mengenal Yesus. Mereka pun tidak mengenal bahwa Yesus sudah ada di antara mereka. Inilah buktinya bahwa kedekatan seseorang pun dengan Tuhan belum menjadi jaminan bahwa ia mengenal Tuhan. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan? Yang pertama, selalu mendengarkan suara Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 27a. Jika seseorang sungguh mengenal Tuhan, maka ia akan mengenal Tuhan. Maka ia akan selalu mendengar suara Tuhan. Sehingga andai kata pun ada suara yang lain yang mirip dengan suara Tuhan, ia bisa membedakannya. Sebab suara iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Itu dikatakan di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, apakah ciri yang kedua? Selalu mengikut Tuhan. Yohanes 10 ayat 27c. Jika seseorang sungguh mengenal Tuhan, maka ia akan terus mengikut Tuhan. Bahwa walaupun semua orang belok ke kiri, saya akan tetap belok ke kanan. Bukan sekedar supaya berbeda, tetapi karena Tuhan ada di depan saya. Sadrak, Mesak dan Abednego memilih perapian daripada mengikut perintah Raja Nebukadnezar. Daniel memilih gua singa daripada mengikut Raja Darius. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah ciri ketika seseorang mengatakan dia mengenal Tuhan. Akibat orang yang tak mengenal Tuhan. Yang pertama, Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bahwa secara jasmani orang yang tak mengenal Tuhan pun beroleh berkat adalah sesuatu yang dicatat di dalam Matius 5 ayat 45. Bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan pun mendapatkan berkat. Bahwa Tuhan menurunkan hujan yang sama, baik itu ke ladang, ke tanah orang percaya, demikian juga ke tanah orang yang tidak percaya. Tetapi orang yang tak mengenal Tuhan takkan pernah beroleh kehidupan yang kekal. Sehingga menjadi penting juga kita renungkan, sungguhkah Tuhan mengenal saya? Karena di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata bahwa bukan mereka yang memanggil dan berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Selanjutnya, bagaimanakah orang yang tidak mengenal Tuhan? Bahagia tetapi tak bahagia. Amos pasal 6 ayat 1 berkata bahwa kedamaian yang palsu, bahwa rasa aman dan rasa tentram tanpa Tuhan adalah sesungguhnya kepalsuan. Banyak orang seolah-olah sepertinya bahagia, tetapi pada kenyataannya tidak bahagia. Bagaimanakah sebaliknya hasil orang yang mengenal Tuhan? Yohanes pasal 10 ayat 28, beroleh hidup yang kekal. Bahwa orang yang sungguh mengenal Tuhan, namanya ada di hati Tuhan dan akan dicatat di buku kehidupan. Wahyu pasal 20 ayat 15. Bahagia walau menderita. Filipi 1 ayat 29, bahwa bagi orang yang mengenal Tuhan, penderitaan pun adalah anugerah atau karunia dari Tuhan. Tentu kita tidak berharap beroleh penderitaan dalam hidup ini, dan Tuhan pun berjanji akan selalu memberkati hidup kita. Tetapi andai kata pun derita itu datang, nikmatilah sebagai berkat dari Tuhan. Toh saat makan durian pun tangan kita terluka untuk mendapatkan durian yang manis. Demikian firman Tuhan di sore hari ini. Mengenal Tuhan bukan karena selalu hadir di gereja. Mengenal Tuhan bukan berbicara seberapa aktif seseorang di mimbar gereja. Mengenal Tuhan bukan berbicara seberapa besar persembahan yang ia berikan. Mengenal Tuhan bukan mereka yang berteriak-teriak atas nama Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga, sehingga Tuhan pun akan mengenalnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.